Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kembali kami akan membahas hal-hal tentunya yang berkaitan tentang puasa. Pada beberapa waktu yang lalu kita telah mengkaji dan mempelajari apa itu kesunahan-kesunahan yang terdapat dalam kitab Fathul Qarib. Di antaranya adalah ta'jilul fitr, yaitu menyegerakan berbuka. Yang kedua adalah ta'khirus suhur, mengakhirkan sahur. Yang ketiga adalah tarkul hijri minal kalam, yaitu meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Kemudian tentunya para sahabat sekalian, kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tentunya amalan-amalan ibadah sunnah lainnya sangatlah banyak. Di antaranya sedekah, senyum, kemudian berbanyak baca Al-Quran. Dan sesungguhnya kesunahan-kesunahan yang lainnya tersebut yang kami sampaikan tadi tentunya tidak hanya mendapatkan kesunahan ketika hanya di bulan suci Ramadan saja, akan tetapi di luar bulan suci Ramadan juga akan kita dapatkan. Oleh sebab itu, berikut ini akan kami sampaikan satu amalan yang sangat luar biasa, pahalanya sangat luar biasa dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Itu membaca Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyampaikan, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sebaik-baik amalan ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Nah, berikut ada beberapa anjuran, beberapa hikmah, beberapa fadilah, beberapa ganjaran yang akan Allah berikan kepada bagi kaum muslimin dan muslimah membaca Al-Quran. Dan ini tentunya menjadi motivasi bagi kita semua agar kita mempelajari dan banyak membaca Al-Quran. Keempat hal itu adalah ketika kita membaca Al-Quran, maka setidaknya kita akan mendapatkan salah satu di antara empat ini. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran maka akan mendapatkan syafaatnya pada yaumul akhir nanti, yaitu berupa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah Al-Quranul Karim. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena dia akan menjadikan syafaat, pertolongan pada hari kiamat nanti bagi orang yang membacanya. Kemudian yang kedua adalah orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran akan mendapatkan yang kedua, yaitu berupa pahala yang berlipat-lipat. Perlu kita ketahui bahwasanya membaca Al-Quran merupakan pahala yang luar biasa, dianjurkan tidak hanya di bulan suci Ramadan ini. Akan tetapi amalan di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keberkahan bulan Ramadan itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda berkaitan dengan agar kita memperbanyak baca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihil hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya akan mendapatkan satu kebaikan. Dan kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 10 dan semisalnya. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak akan mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya ketika kita banyak membaca Al-Quran, semakin banyak kita baca Al-Quran, semakin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bukan dinilai dari beberapa ayat, beberapa surat, beberapa halaman, akan tetapi dihitung dari beberapa huruf yang kita bacakan. Kita bayangkan bahwasanya di puasa ini kita sering tadarusan. Maka tadarusan itulah akan menjadi pahala yang luar biasa bagi kita semua. Kemudian yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran tentunya akan ditemani malaikat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil Quran ma'asyafaratil kiramil bararah.
orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka akan ditemani malaikat yang taat dan mulia. Walladhi yaqra'u yatata'ta fihi wa huwa alaihi syakun falahu ajron. Dan barang siapa yang dalam membaca Al-Quran tidak lancar, tidak mahir, artinya terbata-bata. Begitu juga bagi mereka yang baru belajar membaca Al-Quran, terbata-bata dalam membaca Al-Quran, baik iqra'nya, baik juz amanya dan segala macamnya, falahu ajrun, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Kenapa? Pahala yang pertama dia akan dapatkan karena ijtihad dalam mempelajari ilmu Allah. Yang kedua, dia mendapatkan pahala membaca Al-Quran itu sendiri. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita semua, tidak hanya orang yang mahir, akan tetapi bagi kita yang baru mempelajari Al-Quran akan mendapatkan juga pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah orang yang membaca Al-Quran tentunya akan membersihkan hatinya, memberikan kejernihan pikirannya, sehingga apapun yang ia lalui, apa yang ia hadapi akan berjalan dengan rapi dan tentunya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ketika hatinya baik, maka semua yang dilakukan akan menjadi baik pula, sehingga segala urusan menjadi lancar insya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahul ma'. Sesungguhnya hati ini berkarat sebagaimana berkaratnya besi ketika terkena air. Kemudian dikatakan kila, ya Rasulullah, fama jalauha? Ya Rasulullah, lalu apa obatnya? Kemudian qal dzikrul maut wa tilawatil Quran. Para sahabat bertanya, lalu apa obatnya ya Rasulullah agar hati kami tidak berkarat? Ingatlah mati dan membaca Al-Quran. Hadirin kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, mari melalui momentum Ramadan ini yang membuat hati kita hadir dalam keberkahan Ramadan, keheningan, kekhusyuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan lupa dalam membaca Al-Quran. Karena apa? Orang yang membaca Al-Quran di antara akan mendapatkan amal perbuatan yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya bagi orang yang mahir saja, akan tetapi juga mereka yang baru belajar membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, orang yang membaca Al-Quran tentunya akan mendapatkan syafaat pada yaumul akhir nanti melalui bacaan Al-Qurannya. Kemudian yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran maka akan ditemani malaikat pada yaumul akhir nanti, ditemani malaikat yang taat lagi mulia. Kemudian tentunya yang keempat, orang yang membaca Al-Quran akan menjernihkan hatinya, menjernihkan pikiran, sehingga apapun yang ia lakukan, ia hadapi akan berjalan dengan baik sebagaimana baiknya hati tersebut. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.